Hai, assalamualaikum. Kali ini aku akan menjelaskan tentang ekonomi, produksi, dan konsumsi. Apa sih ekonomi itu? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos, berarti rumah tangga, serta nomos berarti peraturan, aturan dan hukum. Sehingga ekonomi menurut istilah adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Secara umum adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi. Next, ekonomi memiliki sistem, yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan suatu aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk meraih suatu tujuan. Next, jenis-jenis sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi demokrasi, yaitu berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Yang kedua, ada sistem ekonomi kerakyatan, yaitu masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi itu. Yang ketiga, ada sistem ekonomi liberal, yaitu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan seutuhnya dalam segala bidang perekonomian. Yang keempat, ada sistem ekonomi Indonesia dalam UUD 1945. Secara normal, Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan ide sistem perekonomian Indonesia. Next, ada produksi. Apa sih produksi itu? Proses untuk mengkombinasikan, mentransformasikan, mengubah input menjadi output atau kegiatan manusia untuk menghasilkan dan menambah nilai guna barang dan jasa agar lebih berguna bagi pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri. Next, ada faktor-faktor produksi. Yang pertama, faktor produksi alam meliputi tanah, air, udara, sinar matahari, tumbuhan, hewan, dan barang tambang. Yang kedua, ada faktor produksi tenaga kerja. Segala kegiatan jasmani atau menggunakan fisik maupun rohani menggunakan pikiran yang ditujukan untuk memberikan kebutuhan jasa. Yang ketiga, ada faktor produksi modal. Yang dimaksud modal adalah setiap benda atau alat yang dapat digunakan untuk membantu menghasilkan barang dan jasa, seperti bahan baku, perlengkapan, dan lain-lain. Yang keempat, ada faktor produksi kewirausahaan. Disebut juga pengusaha, yaitu seseorang atau beberapa orang yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam mengkombinasikan faktor-faktor produksi. Next, ada kegiatan produksi. Yang pertama itu ada produksi langsung. Produksi langsung adalah proses yang menghasilkan barang secara langsung. Produksi langsung ini dibedakan menjadi 3, yaitu produksi primer, contohnya pertanian, kehutanan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada produksi sekunder, contohnya produksi pakaian, produksi sepatu, dan lain-lain. Yang ketiga ada produksi tersier, adalah usaha-usaha yang mendukung kelancaran produksi, misalnya perdagangan dan perbankan. Kegiatan produksi yang kedua ada produksi tidak langsung. Produksi tidak langsung adalah produksi yang secara tidak langsung membantu kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini hanya memberikan jasa-jasa yang sangat berguna bagi perusahaan. Contohnya, kegiatan yang dilaksanakan oleh para ilmuwan untuk menemukan obat yang berguna untuk menyembuhkan suatu penyakit. Next, itu ada konsumsi. Konsumsi diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan dengan cara menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Next, ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada sisi adat, yang ketiga harga barang dan jasa, yang keempat selera konsumen, yang kelima kebiasaan konsumen, yang terakhir ada jumlah keluarga. Next, ada kegiatan konsumsi. Yang pertama, kegiatan konsumsi rumah tangga biasa meliputi makan, minum, berpakaian, dan lain-lain. Yang kedua, ada kegiatan konsumsi badan usaha biasa, yaitu membeli peralatan dan perlengkapan kantor dan pabrik. Misalnya untuk membeli bahan baku, gaji karyawan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kegiatan konsumsi pemerintah, yaitu pengeluaran pembangunan. Pengeluaran ini bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik. Contohnya membiayai pembangunan misalnya sekolah, jalan raya, dan lain-lain. Sekian materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu selanjutnya.